Pak Heru, sekarang ini kan kita masih dalam masa pandemi ya. Di Jogja ini levelnya masih cukup tinggi. Iya. Menurut Pak Heru, bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini sebaiknya? Ya sebenarnya sejak awal pandemi itu saya sudah minta kepada Dinas Pendidikan tolong konsultasi ke Kementerian Pendidikan agar masa pandemi ini kita tidak mengejar target-target seperti pada saat masa non-pandemi. Artinya target-target akademik itu pasti tidak akan pernah tercapai seperti yang diharapkan sesuai dengan target-target pada saat sebelumnya. Iya. Yang kedua, waktu itu saya tolong disesuaikan dengan kondisi yang harus tidak banyak berinteraksi pada orang lain. Pembelajarannya waktu itu saya minta sebenarnya pembelajaran yang menuju soft skill, Iya. atau life skill dan segala macam. Jadi ya yang dia bisa praktek sendiri di rumah dan kemudian dia bisa menguraikan seperti dalam materi pelajaran. Jadi kita membalik cara belajar yang kemarin dulu itu kita menerangkan dulu. Iya. Sebenarnya kalau yang model sekarang itu yang paling bagus itu anak-anak itu diminta praktek dulu baru kemudian kita kasih tahu. Karena saya juga merasakan sebagai dosen yang saya punya kampus yang orang yang datang itu orang yang mahasiswa yang sudah tidak diterima di beberapa tempat baru kita sana. Makanya saya kalau saya menerangkan dulu banyak hal mungkin yang masuk tidak banyak. Iya. Tapi saya kemudian mencoba memasukkan apa yang bisa dilakukan dengan produksi praktek dan segala macam baru kemudian saya terangkan. Iya. Itu jauh lebih dan hasilnya ternyata juga. Nah, saya juga berharap sebenarnya di masa seperti ini ketika kita tidak bisa memandu secara maksimal, memberikan informasi pengetahuan yang maksimal pada masa sebenarnya bagaimana anak-anak itu sekarang dibiasakan untuk belajar mandiri, mengamati lingkungannya, tetapi diminta mendeskripsikan, kemudian diskusi dan kemudian gurunya yang membenarkan cara deskripsinya. Iya. Karena harus mau nggak mau, kalau sekarang ini yang saya dengarkan di masa pandemi ini adalah anak-anak stres karena tugasnya berat. Iya. Orang tua stres karena Iya. meminta anaknya untuk belajar nggak bisa, untuk mendampingi belajar juga nggak bisa. Nah, akhirnya masa pandemi ini di awal-awal dulu ya sudah paling banyak itu berantemnya antara ibu dan anak-anak. Iya. Nah itu yang benar. Makanya ketika teman-teman dari SMP Muhammadiyah 10 datang, tolong buat pengalaman pandemi itu jadikan momentum saja. Anak-anak suruh menguraikan pengalaman dia pembelajaran pandemi, baik buruknya dan apa yang disenangi. Iya. Dan jadilah buku. Dan dilaporkan Pak ini sudah obat. Nah sekarang buat pengalaman orang tua saja. Orang tua ketika mendampingi atau mengalami pembelajaran jarak jauh apa yang dirasakan dan dialami dan tuliskan. Iya. Kemudian jadi buku. Iya. Nah dokumen-dokumen seperti ini kan harus kita kaji, kita pelajari. Sebenarnya yang diinginkan anak, diinginkan orang tua itu sebagai masukan kita untuk mengkreasi proses pembelajaran. Iya. Jadi kalau masa pandemi ini pasti kalau diukur dengan target masa yang normal ya pasti nggak akan tercapai. Iya. Tapi harus dibuat. Nah, ini yang kayak gini nih yang maksud saya sebenarnya masa pandemi jangan sampai hilang sama sekali. Iya. Tapi kita harus mencari sesuatu yang bisa kita maksimalkan masa pandemi. Teman-teman selalu mengatakan, Pak ini yang kita nggak bisa kontrol adalah pendidikan karakter yang biasanya bisa kita sisipkan pada saat pembelajaran tatap muka. Iya. Tapi karena sekarang di rumah kami tidak bisa mengontrol pendidikan karakter. Iya. Nah kayak gitu kan sebenarnya kan bisa dialihkan menjadi bagaimana mereka mendeskripsikan hal yang disukai dan tidak disukai dan apa yang diharapkan dan yang dialaminya. Itu dalam tulisan itu kita tahu karakternya apa tuh yang muncul di mana. Dan kita harus memperbaiki ternyata selama pandemi ini ada karakter yang muncul seperti ini. Iya. Nah ini hal yang seperti ini kan kita nggak buat dibuat semacam mengevaluasi terhadap proses belajar. Iya. Nah ini ya sebenarnya. Nah tetapi ya
semampang seperti itu, kita ya mau nggak mau kan mencoba untuk tatap muka. Tapi kan sampai saat ini kita belum berhasil. Belum, ya. Karena naik kasusnya masih naik Iya, turun dan iya. segala macam. Dan saya yakin ini kalau masih seperti ini kan agak lama. Iya. Untuk proses menjadi ini sudah hampir 1,5 tahun. Apa ya iya nanti itu selama 3 tahun mereka tidak pernah ketemu, Iya. dan kita bisa Iya, mengeluarkan ijazah. iya, iya. Dan ijazah itu apakah juga ijazah yang seperti ya umumnya ijazah yang diberikan oleh mereka masing-masing. Iya. Ini kan ini harus menjadi pertimbangannya, sehingga harusnya ukurannya yang masa lalu itu, yang target kinerja akademik dan sebagainya itu diganti dengan ukuran yang baru, Iya. yang nanti relevan dengan tantangan dia pada masa itu. Iya. Ya kita bisa bayangkan kalau nanti 2 tahun tidak selesai, 3 tahun belum selesai, nanti ada generasi yang tidak pernah datang ke sekolah tapi punya ijazah sekolah itu. Iya. Iya. Ya, Iya. ini kan berat. Iya, betul sekali. Karena saya selalu mengatakan sekolah itu yang paling susah adalah membangun kultur, Iya. kultur belajar, kultur pembelajaran di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan sekolah itulah akhirnya siapapun yang masuk situ, karena sekolah itu punya kultur jadi baik. Nah kemarin ketika ada perubahan-perubahan rekrutmen siswa dan segala macam itu nanti pasti ada perubahan kultur Iya, yang akan iya. sehingga ketika biasanya saya selalu mengibaratkan ibarat kita punya restoran, Iya. kita tuh beli belanja bahan-bahannya itu kita pilih yang paling bagus yang Iya, sesuai iya. dengan selera yang akan kita jual. Saat ini kita bahannya berubah. Iya. Nah, bahannya berubah itu otomatis hasil masakannya juga berubah. Apalagi kalau guru-guru seniornya yang yang tukang masak itu Iya. juga berganti, dipindah-pindah. Sudah bahannya tidak seperti semua, yang biasa masak itu juga berubah. Iya. Otomatis kita harus membuat kultur yang baru lagi. Iya. Belum lagi nanti kurikulumnya juga dirubah. Iya. Ketika kurikulumnya dirubah, sudah otomatis bahannya berubah, resepnya berubah, tukang masaknya berubah. Hasilnya pasti berbeda sama sekali. Iya. Makanya waktu dulu itu saya sudah wanti-wanti jangan diganti-ganti dulu itu sekolahnya, guru-gurunya, supaya kulturnya itu tetap kultur pemenang. Teman-teman guru yang sudah terbiasa itu kan terbiasa dengan kultur pemenang, karena sudah begitulah cara kita mendidik anak-anak. Nanti kalau sudah bahannya anak-anak sudah berubah, kurikulumnya atau resep masakannya berubah, nah tukang masaknya berubah, ya sudah kita akan mengalami membangun kultur baru di sekolah itu. Iya. Artinya apa? Dalam kurun waktu kita belum berhasil membangun kultur itu, berarti anak-anak jadi anak-anak percobaan semua. Iya, iya. Nah, inilah makanya Kondisi seperti sekarang ya. ya harus mau nggak mau kita harus mengubah target-target, bahkan kalau perlu mengubah mata pelajaran tertentu menjadi mata pelajaran yang arahnya ke soft skill, life skill, dan mata pelajaran tertentu saja yang diajarkan, yang bisa diajarkan di model daring. Iya. Karena nanti akan susah non daring itu, atau paling nggak cara pembelajarannya harus dirubah dengan target yang berubah. Iya. Betul sekali Pak Heru. Apalagi ini ya, kalau melihat tingkatan siswa dari SD, SMP, SMA itu kan berbeda sekali ya. Iya, iya. Apalagi yang SD itu bagaimana itu memberikan dasar-dasar pengetahuan kepada anak-anak itu akan kesulitan sekali ya dalam masa pandemi akan ini. berat itu. Iya. Sekolah dasar itu apalagi kalau belum bisa baca. Iya. Sudah coba belum Ya bisa harus baca. ngajari orang tuanya. Belum bisa baca. Kalau orang tuanya tahu cara mengajari. Iya. Kalau nggak bisa ngajari, kalau saya dulu ngajari dengan model saya dulu ke sekolah, babi, ibu dan segala macam itu baru bisa buat Iya. orang. Tapi kalau mereka tidak punya bakat pedagogiknya, tidak ada bakat untuk mengajarnya nggak ada, ya akan susah ngajarnya. Iya. Jangankan yang seperti itu,
untuk ngajari matematika yang sebenarnya sangat gampang, tapi untuk menerangkan kok hal seperti ini apa kan agak susah. Iya. Untuk orang yang tidak abstrak, karena Nah, ya, abstrak sekali. untuk orang yang tidak terbiasa mengajar. Iya. Nah, itu makanya ini agak tantang. Jadi kalau memaksakan dalam posisi memaksakan dengan target kinerja seperti masa pandemi, Iya. itu akan pasti banyak hal yang Tidak akan tercapai. Iya. Iya. Tidak tercapai dan anak-anak pun juga nggak dapat apa-apa. Iya. Sudah harusnya terisi penuh gelasnya, separuh mungkin belum terisi. Nah, separuhnya kan hilang. Iya. Artinya ada separuh yang sia-sia karena sebenarnya bisa kita isi yang lain yang bisa memberi kekuatan. Iya. Karena kita sudah yakin bahwa gelas ini tidak akan bisa penuh. Hanya terisi paling separuh atau seperti, atau kalau ada yang anak istimewa mungkin naiknya agak tinggi. Iya. Tapi kan nggak banyak yang anak istimewa. Iya. Jadi ini sekolah yang harus kreatif ya Pak Iya, ya, mengisi yang Saya separuh. makanya selalu terhadap guru-guru yang mampu mengadaptasikan cara penyampaiannya dengan cara penyampaian yang kreatif. Iya. Ya, itu luar biasa kalau guru-guru mampu beradaptasi dengan cara penyampaian yang baru. Tidak memindahkan ngomong di kelas menjadi ngomong di depan kamera. Iya. Nah, itu yang agak susah kan itu. Kalau ngomong di kelas menjadi ngomong di kamera kan seolah-olah kita masih di depan kelas. Iya. Kita harus menuliskan ini segala macam. Nah, itu yang memang tidak mudah bagi guru-guru. Ini juga harusnya menjadi pembelajaran juga bagi teman-teman guru untuk Iya. mentransferkan metode belajar Iya, pengajaran, metode-metode dan medianya. Iya. Nah, media-medianya juga banyak belajar. Iya. Kalau pesan Pak Heru buat guru-guru apa? Di masa pandemi ini, di masa daring ini, saya yakin teman-teman guru sudah bekerja keras luar biasa untuk bisa memberikan transfer ilmunya kepada teman-teman siswa. Iya. Tapi saya inginnya teman-teman guru itu berempati terhadap kondisi anak-anak di rumah yang jikalau anak itu tidak dengan guru itu belajarnya susah. Iya. Jadi, yang pasti harus dipahami adalah anak-anak itu kalau tidak dengan guru pasti belajarnya susah. Sama orang tua, Iya. nah, pasti dia bukan. Orang tua itu kalau nakut-nakuti pasti nakutnya nanti tak beritahu bu, kan itu. Iya. Karena memang ketaatannya anak-anak kan pada guru. Pada guru. Nah, oleh karena itulah maka saya harapkan penghormatan siswa yang kepada guru luar biasa tolong diubah menjadi bagaimana mentransfer ilmunya dengan cara-cara yang kreatif terhadap medianya maupun cara metode pengajaran. Karena kalau tidak diubah dengan kreatif, anak-anak tidak akan dapat apa-apa. Iya. Tidak akan dapat apa-apa. Beda kalau sudah ketemu anak-anak SMA, anak-anak kuliah mungkin Iya, sudah beda. iya, mereka lebih sudah bisa, mandiri. ya, bisa mandiri. Tapi kalau anak SD, SMP ini kan mau nggak mau. Iya, harus banyak didampingi. Ya, itu. Nah, Iya. integritasnya itu bagaimana saya harus integritas. Wah, pembelajaran kadang-kadang anak-anak belajar di sampingnya siapa nggak tahu. Iya. Wah, dikeluarkan semua videonya, dimunculkan semua, ya, dari depannya nggak kelihatan. Iya. Jadi banyak hal yang banyak hal yang harus kita perbaiki, terutama dalam masa pandemi ini, agar target-target dari guru untuk mengajarkan karakter dan mengajarkan pengetahuan kepada masyarakat, kepada siswa itu bisa semaksimal mungkin dicapai. Kalau nggak kita berkreasi nggak dapat. Jangan takut untuk berkreasi, Iya. untuk bisa menyampaikan ke siswa, terutama di masa pandemi. Iya. Di masa pandemi inilah kesempatan kita untuk bisa berkreasi. Iya. Kalau ini yang terakhir pesan untuk anak-anak pelajar khususnya di Jogja. Ya, jadi ini memang situasi yang akan menjadi tanda bagi anak-anak bahwa inilah generasi COVID. Maksud saya adalah generasi yang
pembelajarannya pada semasa itu. Oleh karena itu anak-anak tolong ya memang mau nggak mau kita harus banyak belajar membaca, karena membaca itu adalah bagian penting dari sumber ilmu kita. Guru-guru itu juga kalau nggak membaca tidak akan bisa memberikan banyak pengetahuan. Oleh karena itu kalau di masa pandemi itu tolong apa yang selama ini diperoleh harus didukung dengan bacaan. Yang kedua, sebaiknya memang diskusi dengan teman-temannya atau diskusi dengan bapak ibunya. Bapak ibunya itu dalam arti kita bisa diskusi, karena kalau diskusi dengan bapak ibu menyangkut tentang tugas itu pasti nggak akan ramai, nggak akan selesai, pasti ramai. Kan? Tapi kalau diskusi tentang apa yang akan dibuat pasti akan terjadi. Nah, ajaklah bapak ibu itu diskusi untuk nanti bisa menyelesaikan diri. Jadi ini sebenarnya latihan kemandirian bagi anak-anak, terutama supaya bisa belajar sendiri, bisa menyelesaikan sendiri, meskipun di lingkungan kita sebenarnya ada orang-orang yang bisa kita ajak diskusi. Jadi mari manfaatkan lingkungan kita untuk diskusi, untuk memperkaya diri kita. Iya. Terima kasih Pak Heru sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang di sore ini. Kami senang sekali melihat sisi-sisi lain dari Pak Heru sebagai sosok pimpinan di Yogyakarta. Terima kasih. Salam buat semua teman-teman guru yang ada di nomor 1. Oh, nggih, matur nuwun. Demikian pemirsa Konsep obrolan kita sore ini dengan Bapak Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Sampai jumpa di acara Konsep berikutnya. Terima kasih.